Aksi hari ini aksi damai, tertib, tidak ada kekerasan. Kami akan menjaga aksi ini kondusif. Karena ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI. Tuntutannya ada 6 isu. Yang pertama, kami beri nama gerakan Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Beberapa waktu yang lalu kita tahu Bapak Presiden Prabowo Subianto pada perayaan May Day 1 Mei menyampaikan menghapuskan outsourcing adalah kebijakan pemerintahan beliau. Tapi sayang beribu sayang, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri terkait lainnya tidak mencabut peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang pekerja alih daya. Padahal keputusan MK nomor 168 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh dan Serikat Buruh lainnya menyatakan pekerja alih daya itu sudah tidak ada. Yang ada hanya jenis pekerjaan yang dibatasi. Itu jelas kalimatnya. Tapi menteri yang mengoperasionalkan kebijakan presiden tidak menjalankan itu. Jadi jangan salahkan buruh, mahasiswa turun ke jalan. DPR dan menteri yang tidak mau menjalankan apa yang disampaikan presiden. Tolak upah murah, kami meminta pemerintah menaikkan upah minimum, upah kita semua tahun 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%. Hitungannya juga dari pemerintah. Keputusan MK nomor 168 menyatakan kenaikan upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu sudah ada rumusnya. Sudah disepakati oleh pemerintah dan Mahkamah Konstitusi, sudah ada keputusannya. Inflasi dihitung oleh Litbang Partai Buruh dan KSPI, Koalisi Serikat Pekerja, dari Oktober 2024 sampai September 2025, kalau itu prediksi ya, Agustus September 3,26%. Itu data pemerintah BPS. Kemudian pertumbuhan ekonomi dengan kurun waktu yang sama 5,1 sampai 5,2%. Jumlahkan saja, nggak perlu matematika seorang profesor. Memang indeks tertentu kami pakai 1,0. Sedangkan sebelumnya Presiden Prabowo kan menggunakan indeks tertentunya 0,9 tahun lalu. Maka dapatlah 5,2% tambah 3,26% sama dengan 8,46%, dibulatkan 8,5%. Apa yang salah? DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia. Dia naikin gaji seenak-enaknya dia. Pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat. Itu yang menyakiti buruh. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5%, rata-rata ya, rata-rata itu 200.000. Dia naik upah, tunjangan perumahannya aja 50 juta. Kali 12 bulan setahun 600 juta. Nyewa di mana itu 600 juta? Di surga. Mahal banget. Pak Said, gimana cara menjaga kondusivitas aksi damai? Terus saya selesaikan dulu iurannya ya, biar tuntas. Karena biar didengar mungkin melalui kawan-kawan media. Jadi itu yang kita minta, keadilan. Yang kedua adalah stop PHK. PHK masih ada. Ya, di industri tekstil masih ada walaupun melandai. Retail, kan kita kenal Rojali, Rohana, Rohalus, itu ada. Itu ada PHK. Hotel-hotel, elektronik, dan lain sebagainya. Satgas PHK nggak dibentuk-bentuk, ada apa? Yang ketiga adalah kita minta reformasi pajak. Kita di pajaknya tinggi. Kita dapat pesangon gara-gara dipecat, kena pajak. Kita dapat THR buat ongkos pulang kampung, kena pajak. Kita bikin ambil tabungan kita JHT, kena pajak. Maka kita minta hapus pajak pesangon, pajak JHT, pajak THR. Buruh perempuan yang menikah diskriminasi, bayar pajak lebih mahal dari laki-laki menikah. Maka kita minta sama. Dan PTKP naikin jadi 7,5 juta rupiah per bulan, sehingga ada saving buat buruh usulan.
nanti 3 juta itu kita belanja purchasing power naik. Purchasing power naik, daya beli naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Bapak Presiden Prabowo tercapai, nggak ada PHK. Ini kebijakannya di tingkat menteri berpihak pada orang kaya. Yang keempat, MK menyatakan dalam 2 tahun rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru tanpa omnibus law sudah harus disahkan. Ini udah setahun. Terus kerja DPR ngapain? Minta naik gaji doang, minta naik tunjangan perumahan, minta fasilitas, joget-joget. 1 tahun dia nggak bahas undang-undang ketenagakerjaan. Kita minta itu. Yang kelima, kita ingin kasus Noel ini tidak terulang. Itu Kemenaker gudangnya korupsi. Izin agen outsourcing itu potensi korupsi. Izin TKA potensi korupsi. Izin sertifikasi K3 potensi korupsi. Banyak perizinan di Kemenaker itu ada kaitan berkelindan dengan perusahaan. Itu gudangnya korupsi. Maka harus ada pembuktian terbalik. Harus ada perampasan aset. Kunci masuknya agar tidak ada Noel yang lain atau memperkecil adalah RUU perampasan aset disahkan. Kalau ada korupsi, kan biaya sertifikasi K3 naik, biaya outsourcing naik, biaya TKA naik. Itu namanya overhead cost di perusahaan. Maka labor cost, biaya buruh ditekan. Berarti kalau ada korupsi, kita semua buruh itu tidak sejahtera. Itu maksudnya kenapa kita kok bicara RUU perampasan aset, agar korupsi bisa ditekan. Yang terakhir, kami minta pemilu yang bersih agar menghasilkan pemimpin yang bersih. Kan itu juga pemerintahan yang bersih, cita-cita Presiden Prabowo. Kenapa kalau pemerintahan yang bersih, pemilu bersih, maka pemimpinnya juga bersih. Tidak ada korupsi, pasti ada kecil. Jadi jangan dikait-kaitkan ada politik. Iya, memang kami berpolitik buruh. Seluruh dunia buruh berpolitik. Ada partai buruh, ada partai sosial demokrat, ada partai sosialis kiri. Karena kita nggak mau lagi dibodoh-bodohin. Mereka pajak diampuni tak amnesti. Mereka pajak bisa dikong-kalingkong. Mereka suap menyuap. Terus buat kita apa? Anda beli barang bayar PPN. Anda dapat THR potong pajak PPh 21. Bayar gaji potong pajak buat PPh 21. Kok kita nggak boleh menentukan? PPh 21 itu lebih besar dari pajaknya orang kaya. Cek silakan. Kita yang menentukan negara ini harusnya. Itu yang kita minta, redesign sistem pemilu supaya pemilu bersih. Tentang kondusivitas tadi, Iya, Pak. kami sudah menyiarkan secara langsung bahwa aksi ini adalah aksi damai. Nanti ada teman-teman Garda Metal secara internal akan menjaga. Nanti kawan-kawan mahasiswa yang datang, kita akan dialog. Mari kita aksi bersama, tapi jangan kekerasan. Jangan ada kericuhan. Kita sampaikan, ini bukan aksi yang pertama. Bahkan kami mempersiapkan mogok nasional. Jutaan buruh akan berhenti produksi. Mau apa mereka kalau kekuatan itu sudah dikeluarkan? Ratusan ribu, bahkan mungkin 500 ribu bisa datang kok ke sini kalau kita melakukan mogok nasional. Tapi kami ingin kondusivitas tadi. Maka aksi hari ini aksi awalan. Kita akan sampaikan. Dan yang kedua, selain pengamanan internal, kita juga akan menyampaikan pada peserta aksi untuk menghindari provokasi. Provokasi bukan hanya dari peserta aksi, bisa juga dari aparat keamanan. Kita minta aparat keamanan untuk persuasif dan humanis. Langkah-langkah itu juga sudah saya lakukan. Saya bertemu dengan petinggi Mabes Polri, Polda Metro Jaya, ya, dengan beberapa menteri dan lembaga intelijen terkait. Bahwa aksi ini seluruh Indonesia bergerak. Jangan paksa kami menumpukan ekonomi. Karena kami cinta Presiden Prabowo sepanjang apa yang dipidatokan, apa yang dinarasikan dijalankan oleh para pembantu-pembantunya. Dan jangan sama mahasiswa, Pak.